Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Adisi Raihan dari kelas 12 RPL 1 absen 3. Video ini saya tujukan untuk memenuhi tugas ujian sekolah mata pelajaran sejarah yang diampu oleh Bu Nina Wijiati dan tentu saja untuk menambah pengetahuan teman-teman semua. Tanpa banyak basa-basi lagi, sekarang saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan telepon pada abad ke-18. Sebelumnya, saya akan memberitahu apa saja yang akan dibahas dalam video ini ke depannya. Yang pertama, saya akan membahas apa itu telepon, yang dilanjut dengan penemunya, serta sejarahnya, dan perkembangan telepon dari tahun ke tahun. Teman-teman pasti udah nggak asing lagi kan sama benda yang satu ini? Pastinya enggak dong. Buat memperjelas lagi, telepon adalah alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan pesawat dengan listrik dan kawat untuk bercakap-cakap antara dua orang yang berjauhan tempatnya. Kalau kalian mendengar tentang penemu telepon, siapa sih tokoh yang langsung terpikirkan oleh masing-masing dari kalian? Eits, nyatanya bukan cuma dia doang loh yang menemukan telepon. Nah, sekarang kalian tahu tidak siapa saja yang berada dalam gambar tersebut? Oke. Ini gambar yang pertama ada Elisa Gray. Dia juga salah satu pengembang telepon dari ketiga tokoh ini loh. Dia juga mengajukan hak paten atas teknologi ini di hari yang sama bersama Alexander Graham Bell. Untuk lebih jelasnya akan dibahas nanti ya. Nah, ini yang kedua ada Antonio Meucci. Dia adalah penemu telepon pertama sekitar tahun 1850-an. Jauh sebelum Graham Bell meneliti tentang teknologi ini. Dan ini yang ketiga, pasti kalian juga udah pada tahu semua. Dialah bapak penemu telepon yang paling terkenal di antara kedua orang sebelumnya. Hal itu dikarenakan dialah yang memenangkan hak paten tentang telepon ini, teman-teman. Nah, biar lebih jelas, kita bahas di slide berikutnya ya. Oke, sekarang terkait sejarahnya yang ternyata cukup kontroversial karena adanya konflik saat ilmuwan tersebut hendak mempatenkan penemuannya. Seperti yang saya bilang di awal, pasti kalian hanya mengenal Alexander Graham Bell adalah penemu telepon. Namun, nyatanya tidak seperti itu. Jauh sebelum telepon dikembangkan lebih jauh olehnya, terdapat salah satu ilmuwan yang menjadi dasar pengembangan teknologi ini. Dia adalah Antonio Meucci, penemu telegraf yang menjadi awal mula berkembangnya telepon. Telegraf sendiri adalah alat komunikasi yang menggunakan kode Morse sebagai pesan komunikasi dua arah jarak jauh. Walaupun telegraf mampu mengirim pesan, namun terbatasnya jumlah pesan yang dikirim membuat Graham Bell ingin mengembangkannya lebih jauh. Melalui telegraf, ia berhasil membuktikan bahwa beberapa not dapat dikirim secara bergantian di kabel yang sama. Nah, pada tahun 1871, Bell pergi ke Boston dan mulai membuat percobaan yang menjadi cikal bakal telepon. Dasar penemuan telepon miliknya mengarah pada perangkat telegraf yang kemudian dikembangkan menjadi alat bernama telegraf harmonis. Lalu, pada tahun 1875, Graham Bell bersama asistennya yang bernama Thomas A. Waston berhasil merakit perangkat yang dapat mengantarkan bunyi. Suara yang dihasilkan dari perangkat tersebut menyerupai suara manusia. Tepat di 7 Maret 1876, Graham Bell akhirnya mendapatkan hak paten atas penemuan tersebut dan membuat namanya disebut sebagai penemu telepon. 3 hari kemudian, tepatnya pada 10 Maret 1876, Graham Bell menghasilkan suara dari alat ciptaannya dengan memanggil asistennya. Mr. Watson, come here, I want to see you. Ujar Graham Bell kepada asistennya yang ditranskrip dalam catatan penelitiannya. Tahukah kalian, kalimat tersebut juga menjadi kalimat pertama yang diucapkan dalam telepon. Beberapa bulan berikutnya, Bell terus menyempurnakan penemuannya agar bisa ditampilkan di pameran secara publik. Setelah itu, Bell mulai mengenalkan telepon miliknya di pameran The Centennial Exposition pada
Juni tahun 1876 di kota Philadelphia yang disaksikan oleh Kaisar Brasil Pedro II dan fisikawan Skotlandia Sir William Thomson. Selanjutnya, kita akan membahas betapa sulitnya Graham Bell mendapatkan hak paten tersebut. Graham Bell harus menghadapi pertempuran hukum selama hampir 20 tahun dengan ilmuwan lainnya, termasuk Eliza Gray dan Antonio Meucci. Mereka berdua mengklaim telah menciptakan prototipe telepon sebelum ditemukan oleh Graham Bell. Namun, pada 14 Februari 1876, pengacara Bell merupakan pendaftar kelima di hari itu yang mengajukan paten ke kantor hak paten Amerika Serikat. Sementara itu, Gray merupakan pendaftar ke-39 pada hari itu. Bell akhirnya berhasil mendapatkan hak paten telepon dengan nomor 174,465. Pada 1887, pemerintah Amerika Serikat ingin menarik hak paten yang dimiliki oleh Graham Bell atas dasar penipuan dan kekeliruan. Namun, setelah melewati serangkaian persidangan, Mahkamah Agung memutuskan bahwa perusahaan Bell menang atas gugatan. Perusahaan Bell harus menghadapi lebih dari 550 tantangan pengadilan. Hasilnya, hak paten yang dimiliki Graham Bell akhirnya berakhir pada Januari 1893. Lalu, kasus tersebut dihentikan tanpa pernah mengetahui siapa penemu telepon yang sebenarnya. Nah, dari penjelasan yang sudah ada, apakah kalian sudah tahu siapa itu Antonio Meucci dan Eliza Gray? Oke. Eliza Gray merupakan penemu dan pengembang perangkat telepon di tahun yang sama, tepat pada 14 Februari 1876. Sedangkan Antonio Meucci adalah seorang penemu yang mengembangkan perangkat telegraf bersuara sejak 1850-an. Tahun ini bisa dikatakan menjadi awal momen kapan telepon ditemukan. Perangkat tersebut diberi nama teletrofono yang digunakan untuk berkomunikasi dari satu ruang ke ruang lain di rumahnya kala itu. Pada tahun 1871, ia mengajukan hak paten untuk perangkat tersebut, yang kemudian tidak dapat ia perpanjang kembali karena masalah keuangan. Bell dan Gray memiliki perusahaan yang masih berdiri hingga saat ini, yaitu perusahaan American Bell Telephone milik Bell pada 1885 yang dikelola oleh American Telephone and Telegraph. Walau sempat berhenti pada 1980, American Telephone and Telegraph kembali beroperasi dari tahun 2000 hingga sekarang. Sedangkan Gray sebagai pesaing Bell mendirikan Electric Manufacturing Company, yang mana merupakan awal mula dari perusahaan Lucent Technologies. Tidak sampai pada proses pematenan penemuan saja, tahun 1880, Graham Bell pertama kalinya mentransmisikan pesan melalui telepon tanpa kabel. Walau masih belum bisa dikatakan sempurna, alat tersebut berhasil memanfaatkan cahaya untuk mengantarkan suara dari telepon satu ke telepon lainnya. Penemuan ini kemudian berkembang lebih lanjut dan diperbarui. Kini kita kenal sebagai teknologi fiber optik. Setelahnya, telepon terus dikembangkan baik dari segi bentuk, teknologi, hingga fungsinya. Selesai sudah kita membahas bagaimana proses Graham Bell disebut sebagai penemu telepon pertama. Selanjutnya, kita akan mengulas ulang secara singkat saja dari tahun per tahun perjalanan perkembangan telepon menurut Wikipedia. Yang pertama dimulai pada tahun 1871. Antonio Meucci mematenkan penemuannya yang disebut sound telegraph. Penemuannya ini memungkinkan adanya komunikasi dalam bentuk suara antara dua orang dengan menggunakan perantara kabel. Kemudian pada tahun 1875, perusahaan telekomunikasi The Bell mendapatkan hak paten atas penemuan Meucci yang disebut Transmitters and Receiver for Electric Telegraph. Sistem ini menggunakan getaran multipole baja untuk memberikan jeda pada sirkuit. Lalu pada tahun 1876, perusahaan Bell mematenkan Improvement in Telegraphy.
Sistem ini memberikan metode untuk mentransmisikan suara secara telegraf. Di tahun 1877, Charles William Shaw merupakan tempat di mana telepon pertama kali dibuat dengan pengawasan Watson. Yang selanjutnya menjadi Departemen Riset dan Pengembangan dari perusahaan telekomunikasi tersebut. Di tahun 1878, papan pengganti secara manual ditemukan sehingga memungkinkan banyak telepon terhubung melalui sebuah saluran pertukaran di bawah kepemimpinan Theodore N. Vail. Perusahaan Bell mempunyai 10.000 telepon yang dapat digunakan. Lalu pada tahun 1880, sirkuit metalik pertama dipasang. Sirkuit ini merupakan perbaharuan dari sirkuit one wire menjadi two wire. Perbaharuan ini membantu mengurangi gangguan yang sering kali dirasakan dengan penggunaan jalur one wire. Selanjutnya di tahun 1891, telepon dengan nomor dial pertama kali digunakan. Telepon akan bekerja secara otomatis menghubungkan penelpon ke operator dengan cara menekan nomor dial berdasarkan instruksi. Dan yang terakhir, pada tahun 1915, telepon dengan sistem wireless pertama kali digunakan. Sistem ini memudahkan pengguna telepon untuk saling berhubungan lintas negara. Dan pembahasan terakhir tentang jenis telepon yang populer pada tahunnya dimulai dari Gower Bell, tahun 1880. Gower Bell adalah telepon yang didesain oleh Frederick Alan Gower yang memodifikasi liquid transmitter milik Bell. Telepon ini sempat menjadi telepon standar British Post Office selama beberapa tahun. Kemudian ada Strowger tahun 1905. Strowger merupakan jenis telepon yang dikembangkan oleh Strowger Automatic Telephone Exchange Company. Telepon ini menggunakan sistem pertukaran saklar elektromekanik. Kemudian ada Frankfurt Bauhaus tahun 1925. Jenis telepon ini merupakan telepon putar pertama di dunia. Telepon ini dikenalkan pada 4 Januari 1925. Selanjutnya ada telepon mobil tahun 1960. Lahirnya telepon ini dilatar belakangi oleh penggunaan mobil yang semakin masif. Akhirnya, telepon mobil diciptakan untuk memudahkan komunikasi selama perjalanannya. Telepon ini bisa terhubung dengan mobil melalui kabel dan sistem yang bernama Mobile Telephone System A. Kemudian ada AT&T Picture Phone tahun 1970. Sebelum ponsel pintar berkembang, ternyata sudah ada telepon yang bisa mengirimkan gambar. Pada saat itu, gambar yang diterima masih berwarna hitam putih. Telepon tersebut juga hanya menggunakan monitor kecil yang terhubung ke pesawat telepon dan alat tertentu. Dan yang terakhir ada Dynatac tahun 1973. Dynatac adalah telepon genggam pertama di dunia. Prototipenya telah digunakan tanpa terhubung dengan alat apapun. Telepon genggam ini memiliki berat sekitar 2 kg dengan bodi yang sangat besar. Telepon ini hanya bisa digunakan untuk menelpon kurang lebih 15 menit karena baterainya cepat habis. Dynatac dibuat oleh Martin Cooper dan menjadi cikal bakal untuk telepon genggam lain yang lebih canggih. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan pada video kali ini adalah kemunculan teknologi tidak bisa dilepaskan dari berbagai macam penelitian dan percobaan yang telah dilakukan oleh para ilmuwan. Tanpa adanya ilmuwan yang mengembangkan teknologi, maka saat ini kita tidak akan bisa merasakan teknologi dan aktivitas yang dijalani sehari-hari terasa lebih sulit. Singkatnya, saat ini kita sangat merasakan manfaat dari teknologi yang semakin maju lewat alat-alat yang dikembangkan oleh para ilmuwan. Apabila penemuan telepon tidak mengalami perkembangan atau bahkan tidak ditemukan, maka saat ini kita tidak akan mengenal apa itu handphone dan telepon genggam. Sekian video tentang perkembangan teknologi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.